Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami tentang algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasi kelulusan IPK mahasiswa. Di sini ada nama kelompok kami, yaitu saya Rizky Ramadan, kedua ada Salman Al-Farisi, ketiga ada Mirsya Novandika, 4 ada Bayu Pamungkas, kelima ada Muhammad Aldi Firmansyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes termasuk algoritma pembelajaran supervised learning atau pembelajaran dengan target atau kelas. Bayesian classification atau klasifikasi naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan perhitungan probabilitas dan statistik. Metode ini dikenalkan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Fungsinya yakni memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Dalam studi kasus untuk menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK, kami menggunakan algoritma naive Bayes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Pamungkas. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Rizky Ramadan. Kenapa menggunakan klasifikasi naive Bayes? Penggolongan statistik melakukan prediksi probabilitas, misalnya memprediksi probabilitas kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK. Coordination berdasarkan teori naive Bayes. Kinerja penggolongan Bayesian sederhana. Penggolongan Bayesian naif memiliki kinerja yang sebanding dengan pohon keputusan dan pengklasifikasi jaringan saraf terpilih. Standar. Sekalipun metode Bayes tidak memiliki dilakukan secara komputasional, mereka dapat memberikan standar pengambilan keputusan yang optimal yang dapat diukur dengan metode lain. Itu udah asma dia. Tahapan algoritma naive Bayes. Baca data training. 2. Hitung jumlah kelasan. 3. Hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas sama. 4. Kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Pengolahan data. Dalam proses pengumpulan sebuah data didapat atribut atau variabel yang menggunakan untuk menghitung probabilitas setiap klasifikasi yang mungkin. 1. Jenis kelamin. 2. Status mahasiswa. 3. Status menikah. 4. Indeks prestasi kumulatif. 5. Status kelulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldi Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Bayu Pamungkas. Kemudian ada studi kasus, yaitu naive Bayes. 1. Terdapat data set kelulusan mahasiswa. Data ini dapat diambil dari YouTube. Contohnya tabel kisah 1. Ini contoh data dari data set kelulusan mahasiswa. Kemudian ada juga masih studi kasus, yaitu naive Bayes atau kelas status kelulusan tepat atau terlambat. 2. Menghitung probabilitas. Pertama, kita hitung terlebih dahulu frekuensi dan atribut seperti pada tabel 1.1 tadi. Dan ini contoh tabel frekuensi setiap nilai atribut. Sini ada jenis kelamin, pria dan wanita. Pada pria yang tepat ada sebanyak 6, yang terlambat sebanyak 1, kemudian wanita yang tepat sebanyak 3, kemudian terlambat sebanyak 4. Kemudian di sini ada status mahasiswa, yaitu mahasiswa dan bekerja. Mahasiswa yang tepat ada 6, yang terlambat ada 2. Dan yang bekerja yang tepat ada 3, kemudian yang terlambat ada 3. Kemudian status menikah. Yang sudah menikah, yang tepatnya ada 2, terlambatnya ada 3. Kemudian yang belum menikah,
yang tepat ada 4, kemudian yang terlambat ada 2. Dan ini selanjutnya ada IPK semester 1 sampai dengan 8. Yang kurang dari 2, yang tepat ada 0, terlambatnya ada 3. Yang lebih dari 2,2, tepatnya ada 3, terlambatnya ada 2. Kemudian yang lebih dari 3 IPK-nya, yang tepat ada 6, yang terlambat ada 0. Lalu status kelulusan, yang tempat ada 9, yang terlambat ada 5. Dan itu contoh frekuensi setiap nilai atribut. Sekian, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Syanovan Dika, ingin melanjutkan dari teman saya Aldi Firmansyah. Di sini ada studi kasus naif Bayes, kelas status kelulusan buka kurung tepat atau terlambat kurung. Nomor 3, setelah itu bangun model probabilitasnya seperti tabel di bawah ini. Di sini ada tabel jenis kelamin, status mahasiswa, status menikah, PK semester 1 sampai 8 dan status kelulusan. Di sini ada pria dengan tepat 6/9 dan terlambatnya 1/5. Terus di sini ada wanita 3/9 dan 4/5 terlambat. Habis itu ada status mahasiswa yang tepat ada 6/9 dan terlambat 2/5. Terus mahasiswa dengan status bekerja ada 3/9 dan 3/5. Di sini ada mahasiswa yang status menikah. Yang sudah menikah ada 2/9. Yang terlambatnya 3/5. Terus ada yang belum menikah 4/9, 2/5. Terus habis itu ada IPK semester 1 sampai dengan 8. Ada lebih dari 2, tepat 0/9. Terus terlambatnya 3/5. Ada lagi ini lebih kecil dari 2,2, ada 3/9 dan 2/5. Terus lebih besar dari 3, lebih kecil dari 3, 6/9 dan 0/9. Status kelulusan tepat 9/15 dan terlambat 5/15. Selanjutnya ada kelas status kelulusan tepat atau terlambat. Untuk menguji kebenaran model yang sudah dibangun, kami menggunakan data testing seperti pada tabel 1/4 berupa contoh data yang tidak ada pada data training. Di sini ada jenis kelamin, status mahasiswa, status menikah, IPK semester 1 sampai 8 dan status kelulusan. Jenis kelaminnya ada pria, status mahasiswanya mahasiswa, status menikah sudah lebih kecil dari 2,2. Status kelulusan tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi ingin melanjutkan bacaan dari teman saya yaitu Amir Syanovan Dika. Di sini slide nomor 11 yaitu ada contoh data testing kelulusan mahasiswa. Di sini ada data uji yang kita uji probabilitasnya apakah tepat. Lalu di sini ada variabel yang namanya jenis kelamin, status mahasiswa, status menikah, IPK semester 1 sampai dengan 8, terus status kelulusan tepat. Terus kita bandingkan kedua klasifikasi ini tepat atau terlambat. Likelihood status kelulusan yang sama dengan tepat sama dengan P tepat, P pria tepat, P mahasiswa tepat, P sudah lulus, P IPK lebih dari 2,2 tepat. Nah, terus kita hitung hasilnya itu sama dengan 9/15 dikali 6/9 dikali 6/9 dikali 2/9 dikali 3/9. Hasilnya yaitu 0,0197. Terus kita bandingkan lagi nih dengan yang terlambat, yaitu likelihood status kelulusan sama dengan terlambat, P terlambat, P pria terlambat, P mahasiswa terlambat, P sudah terlambat, P IPK lebih besar dari 2,2 terlambat, maka hasilnya sama dengan 5/15 dikali 1/5 dikali 2/5 dikali 3/5 dikali 3/5, hasilnya 0,0009. Lanjut ke slide nomor 12. Nah, di sini ada data uji lagi yang kita uji probabilitasnya tepat atau lulus. Di sini ada jenis kelamin, status mahasiswa, status menikah, IPK semester 1 sampai dengan 8, terus status kelulusan. Nah, itu naif Bayes ini mempunyai rumus yaitu P assignment status kelulusan sama dengan tepat. Nah, kita hitung dulu tepatnya karena ini yang diuji tepat.
likelihood status kelulusan sama dengan tepat per likelihood status kelulusan sama dengan tepat ditambah likelihood status kelulusan sama dengan terlambat. Hasilnya didapat 0,0197. Ini yang tadi hasil dari slide nomor 11 per 0,0197 ditambah 0,0096. Ini hasil dari terlambat sama dengan 0,672. Selanjutnya yang terlambat yaitu P assessment status kelulusan sama dengan terlambat, likelihood status kelulusan sama dengan terlambat per likelihood status kelulusan sama dengan tepat ditambah likelihood status kelulusan sama dengan terlambat. Hasilnya adalah 0,0096 per 0,0197 ditambah 0,0096, hasilnya 0,327. Lanjut ke 13. Setelah kita membandingkan kedua klasifikasi tersebut, kita menentukan apakah benar, tepat, atau terlambat. Setelah kita sudah membandingkan kedua assignment tersebut, P karena didapat P assignment status kelulusan sama dengan tepat lebih besar dari P assignment status kelulusan terlambat, maka didapatkan hasil bahwa kelas untuk klasifikasi mahasiswa hasilnya tepat waktu. Nah, ini sudah benar ya, tepat. Berarti status kelulusannya tepat. Klasifikasinya benar, tepat. Dikarenakan 0,672 lebih besar dari 0,327, maka dapat disimpulkan bahwa atribut di atas keputusan ini adalah lulus tepat waktu. Karena model berhasil mengklasifikasikan kelas pada data training dengan tepat, maka tingkat akurasi model ada 100%. Sekian dari kelompok kami mengenai menentukan algoritma naib bias untuk status kelulusan IPK mahasiswa. Mohon maaf apabila ada penyampaian kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.